Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan agar bisa terus aktif beraktivitas dan terus bisa melakukan kegiatan yang memberi banyak manfaat untuk kita ataupun orang lain. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutasyabiha, dan saat ini saya sedang menempuh S1 saya di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka pada program studi pendidikan ekonomi. Nah, pada saat ini saya mendapatkan sebuah kesempatan untuk membagikan ilmu saya dan akan saya salurkan melalui video ini sekaligus untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah akuntansi keuangan. Nah, saat ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah akuntansi yaitu inventory pada sistem periodik. Nah, mungkin langsung aja kali ya kita ke penjelasannya. Check it out. Oke, sistem periodik, pencatatan persediaan pada sistem periodik. Nah, dalam sistem ini, nilai persediaan itu dicatat setiap hari pada saat terjadi pembelian, lalu akan dimasukkan ke dalam akun persediaan barang. Nah, pada saat terjadi transaksi penjualan, maka akan mengurangi barang yang bersangkutan, yaitu dengan cara menghitung nilai pokok penjualan secara langsung dengan metode yang sudah ditetapkan. Nah, metode-metode dalam pencatatan penentuan persediaan akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada metode first in, first out, atau yang biasa didengar FIFO. Lalu ada metode last in, first out, atau yang biasa kita dengar itu LIFO. Lalu yang terakhir itu ada metode rata-rata, atau average. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Nah, di sini menggunakan sistem periodik ya, teman-teman. Nah, misalnya, perusahaan itu mencatat persediaan barang dagang dengan metode periodik atau metode fisik. Nah, berikut ini adalah data yang diperoleh selama bulan Mei 2020. Tanggal 1 Mei itu ada persediaan awal yaitu 200 unit dengan harga Rp900. Nah, lalu pada tanggal 10 Mei itu ada pembelian sebesar 300 unit dengan harga 1.000. Lalu pada tanggal 21 Mei ada pembelian lagi sebanyak 400 unit dengan harga satuan unit yaitu 1.100. Lalu pada tanggal 23 Mei terjadi pembelian lagi sebanyak 100 unit dengan harga satuan 1.200. Nah, pada tanggal 30 Mei 2020 persediaan akhir itu sebanyak 300. Nah, di sini dimintanya nilai berapa nilai persediaan akhir pada 30 Mei 2020. Nah, lalu berapa nih nilai HPP pada tanggal 30 Mei 2020? Kita lihat ya penjelasannya. Oke, jawabannya. Langkah awal yaitu di sini pada tanggal 1 Mei persediaan awal 200 unit dengan harga satuan Rp900. Kalau dikalikan 200 unit dikali Rp900 itu sama dengan 180.000. Lalu, begitu juga pada tanggal 10 Mei terjadi pembelian sebanyak 300 unit dengan harga satuan 1.000. Nah, kalau misalnya kita kalikan, itu hasilnya menjadi Rp300.000. Nah, begitu pula dengan tanggal 21 Mei, terjadi pembelian sebanyak 400 unit, satuannya dikalikan dengan 1.100, maka akan keluar total sebesar 440.000. Dan begitu pula pada tanggal 23 Mei, terjadi pembelian 100 unit dengan harga satuan 1.200 yang menjadi total Rp120.000. Nah, maka di sini apabila dijumlahkan semua jumlah unit itu sebanyak 1.000 unit, lalu dengan harga satuannya itu apabila dijumlah itu berjumlah 4.200, lalu total dari semuanya yaitu Rp1.040.000. Nah, maka persediaan yang terjual akhir periode adalah 1.000 unit dikurang, 1.000 unit ini jumlah unit yang digabungin ya teman-teman, dikurang 300 unit. Nah, 300 unit itu dari mana? Nah, dari soal yang sebelumnya, nah dari pertanyaan ini. Pada tanggal 30 Mei persediaan akhir sebanyak 300 unit. Nah, berarti itu sisa persediaan akhir. Maka di sini 1.000 unit dikurang 300 unit, maka berjumlah 700 unit. Itu ya teman-teman.
Langsung aja kita masuk ke metode FIFO periodik. Nah, langkah berikutnya, persediaan akhir. Tersedia 300 unit persediaan akhir. Maka, karena di sini sistemnya first in, first out, berarti yang habis itu yang awal. Berarti sisanya itu di akhir. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat di sini ya, teman-teman ya. Nah, di sini kan dibilang sisa 300 unit. Sedangkan first in, first out itu yang dijual tuh yang dari atas. Maka yang kesisa itu yang di bawah. Berarti yang kesisa itu tanggal 23 Mei dengan tanggal 21 Mei. Sebanyak, kalau di tanggal 23 Mei itu sebanyak 100 unit. Kalau di tanggal 21 Mei berarti tersisa 200 unit. Karena persediaan akhirnya cuma 300 unit. Nah, terus 100 unit pada tanggal 21 Mei kemana? Nah, berarti dia sudah terjual. Gitu. Nah, maka seperti ini, 200 unit dengan harga satuan 1.100 dikalikan berarti menjadi 220.000, lalu 100 unit dengan harga satuan 1.200 dikalikan menjadi 120.000. Nah, nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode FIFO berarti berjumlahkan 340.000. Nah, HPP-nya sama dengan 1.040.000 dari mana? Itu dari total. Ini, total dari semuanya. Nah, dikurangkan dengan 340.000 itu dari total metode FIFO-nya. Nah, berarti jumlahnya adalah 700.000 rupiah. Next. Kita lanjut ke metode LIFO periodik. Persediaan akhir tersisa 300 unit. Ingat ya teman-teman, tersisa 300 unit. Teman-teman punya jumlah unit sebanyak 1.000. Nah, kita hitung 1.000 itu 10 ya. Nah, terus sisa 300, berarti kan teman-teman udah jual 700 unit ya kan. Nah, kalau tadi Vivo itu first in first out, berarti sisanya yang bawah, dilihatnya, berarti dia dijual dari tanggal 1, tok-tok-tok, sampai tanggal 23 Mei. Nah, berarti yang tersisa itu yang di bawah. Nah, kalau misalnya LIFO, itu kebalikannya. Kalau LIFO itu last in first out. Jadi, dia dijualnya tuh dari bawah ke atas. Jadi nanti sisa persediaan akhirnya itu yang atas. Berarti pakai yang tanggal 1 Mei sebanyak 200 unit sama tanggal 10 Mei sebanyak 100 unit. Coba kita lihat. Ya, betul teman-teman. Nah, sini 100 unit dengan harga satuan 1.000 apabila dikalikan menjadi 100.000. Lalu ada 200 unit dengan harga satuan Rp900 apabila kita kalikan menjadi 180.000. Nah, berarti nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode LIFO adalah 280.000. Nah, HPP-nya berarti 1.040.000 dikurangkan dengan 280.000 sama dengan Rp760.000. Selanjutnya itu metode average atau periode. Di sini average berarti metode rata-rata ya. Nah, persediaan akhir. Sama ya, 300 juga persediaan akhirnya, sama seperti soal. Nah, 300 dikalikan 1.040.000, itu total yang tadi di awal, dibagi 1.000. 1.000 itu apa? 1.000 itu total unit yang tadi di soal. Berarti 300 dikali 1.040. Nah, itu dari 1.040.000 dibagi dengan 1.000. Berarti sama dengan totalnya 312.000. Nah, maka nilai persediaan akhir menurut metode average yaitu 312.000. Nah, HPP-nya sama seperti sebelumnya, 1.040.000 dikurangkan dengan nilai persediaan akhir menurut metode average, berarti berjumlahkan 728.000. Wah, kita udah sampai di slide terakhir nih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini sedikitnya bisa bermanfaat bagi banyak orang,
Mungkin ini aja yang bisa sedikit saya jelaskan, maaf apabila masih banyak kekurangan, karena kita semua tahu hakikatnya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jangan lupa like dan komen ya guys. Nah, saya Mutasyabiha dari Prodi Pendidikan Ekonomi mengucapkan terima kasih buat siapapun yang membantu kesuksesan saya dalam membuat video ini. Mungkin segitu saja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.